Pegunungan sejuk udaranya, pemandangannya pun sangat indah. Hargailah perbedaan yang ada, karena perbedaan itu indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku, Bunda Twin, ibu rumah tangga dengan anak kembar yang tinggal di rumah kayu yang sangat sederhana. Apa kabar teman-temanku semuanya? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat, tetap semangat, dan pastinya semoga selalu diberikan kebahagiaan. Amin. Alhamdulillah hari ini aku masih bisa untuk share aktivitas aku ya teman-teman. Alhamdulillah banget. Ini tuh aku awali dengan ngeberesin kamar dulu tadi. Aku ngerapiin untuk si spraynya gitu ya, karena tadi malam kami tuh nggak tidur di kamar. Anak-anak itu memang lagi rada-rada nggak enak badan ya teman-teman. Terus juga kan ini kayak kayak kami tuh lagi capek gitu kan. Kemarin habis bepergian kayak gitu pesta. Jadi aku tuh lebih pengen aja tidurnya itu di tempat yang luas dan lega. Jadi sewaktu-waktu nanti kalau misalnya aku itu kayak ngerasa nggak enak badan gitu ya, aku tuh bisa gercep gitu ya ke dapur mau bikin apa gitu. Kalau misalnya di kamar itu menurut aku itu rada-rada keganggu aja pergerakan di malam hari. Nah kalau untuk anak-anak karena capek-capek terkadang kan suka rewel ya teman-teman di malam hari gitu kan. Jadi aku tuh memutuskan aja untuk tidur di luar gitu ya. Jadi kalau misalnya anak-anak rewel itu tuh enak aja gitu ya buat ngurusinnya di malam hari kayak gitu. Nah di sini lanjut aja aku itu ngeberesin untuk kasur. Aku tinggalin kasurnya yang warna biru ini satu ya teman-teman, karena memang anak-anak itu masih baring-baring di sini. Lanjut lagi di sini tuh aku mau ngurusin pakaian yang super duper wow banget. Kalian bisa lihat sendirilah nanti bagaimana pakaian aku yang masya Allah ini tuh berlimpah. Pokoknya panen aku ya teman-teman, panen pakaian gitu ya. Apalagi kalau yang namanya udah musim hujan, ditambah lagi dengan kami itu kayak kemarin itu bepergian kayak gitu ya, otomatis nggak nyuci gitu. Nah tambah juga pakaian yang kemarin itu nggak kering. Masya Allah ini asli deh bener-bener ya. Cuaca itu bener-bener gimana ya teman-teman, gerimis gimana gitu ya. Jadi aku tuh mau ngejemurin di luar juga was-was gitu ya. Terus juga ini tuh aku nggak punya hanger yang cukup, dan di sini tuh barulah tergerak lagi pintu hati aku untuk beli hanger lagi ya teman-teman. Cuman belum ada keluar. Nanti deh kalau misalnya aku itu ada keluar rumah gitu, aku pengen beli lagi hanger sekitar 2 lusin gitu ya teman-teman, yang besi kayak gitu loh, biar nanti tuh kalau misalnya musim hujan aku tuh enak buat ngejemur-jemur di sini gitu. Kalau sekarang itu ya seadanya aja lah dulu ya. Ini tuh pagi-pagi aku tuh bener-bener riuh banget ya teman-teman. Dan di sini juga aku tuh nanti sore gitu ya pengen pergi juga ke rumah sakit gitu, seperti yang aku bilang di video aku yang sebelumnya. Kalau misalnya dokter dari puskesmas tempat aku tinggal menyarankan aku untuk dirujuk ke rumah sakit untuk pemeriksaan lebih lanjut untuk masalah mulut yang aku hadapi ya teman-teman. Jadi ya hari ini tuh aku ada jadwalnya gitu. Cuman setelah aku cari tahu gitu ya, itu rumah sakitnya atau dokternya itu buka praktek sekitar jam 1 sampai jam 5 sore gitu. Jadi nanti kami perginya itu rada siang, makanya pagi-pagi di sini tuh aku tetap beraktivitas kayak biasa aja ya. Pokoknya di sini tuh aku mau ngeberesin dulu kerjaan-kerjaan aku ini semuanya, biar nanti tuh pas pergi tuh rasanya tenang aja gitu ya. Aku rasanya itu kayak kayak nggak tahu lagi mau ngejemurin pakaian itu gimana gitu ya teman-teman, karena memang ini tuh saking banyaknya pakaian ini, belum lagi pakaian anak-anak yang dihanger itu belum pada kering gitu ya, tambah lagi beberapa pakaian yang kemarin dicuci itu juga nggak kering semua gitu. Jadi aku ngejemurinnya di sini aja gitu ya. Semoga aja lah hari ini tuh nggak hujan ya, walaupun cuaca itu nggak panas, tapi kalau misalnya nggak hujan pasti pakaian juga pada kering gitu ya. Nah itu jangan salfok, aku tuh lagi ngobrol sama tetangga aku ya teman-teman. Dia tuh lagi nanya-nanya gitu ya, kemarin aku itu kemana. Jadi aku ceritain kalau kemarin tuh aku lagi ngurusin kakak ipar aku gitu ya. Terus ya nanya-nanya seputaran itulah gitu.
Hanger aku tuh sebenarnya beberapa waktu yang lalu itu memang lumayan banyak ya teman-teman, tapi memang beberapa hanger itu tuh kemarin tuh dimainin sama anak-anak gitu ya. Alhasil yang plastik-plastik itu hangernya itu pada patah-patah gitu loh teman-teman. Jadinya di sini tuh hanger-hanger yang plastik itu tinggal sedikit banget gitu ya. Nggak tahu deh itu ya hanger itu pada patah-patah, karena terkadang itu pas aku ngejemur-jemur pakaian gitu ya, terus misalnya hangernya aku letak di bawah, terus ada anak-anak. Nah biasanya anak-anak itu suka ngemainin hangernya gitu, dan terkadang itu suka dipukul-pukulin ke lantai, alhasil ya pecah-pecah lah dan patah-patah lah semua hangernya. Makanya nanti kalau misalnya aku ada keluar gitu ya, aku pengen belinya itu yang rada kayak besi gitu ya teman-teman, kayak punya aku yang beberapa waktu lalu itu kan aku ada juga beli hanger gitu ya. Nah aku beli yang kayak gitu aja, nanti aku sih lupa ya berapa kemarin harganya, 10 apa 15 ribuan gitu ya, aku juga lupa. Nanti aku mau beli lagi gitu ya, sekitar satu atau dua apa ya, dua buah gitu, bukan dua buah sih, cuman dua ikatan gitu kan, dia itu jualnya tuh kayak satu-satu ikat gitu kan. Nanti aku pengen beli dua gitu ya, biar kalau misalnya pakaian-pakaian itu tuh pada banyak yang kotor, aku tuh bisa ngejemurnya gitu. Nah berhubung ini tuh pakaian-pakaiannya itu nggak muat buat dihanger gitu ya, di sini sebagian aku jemurnya di pagar kayak gini aja. Jadi biar apa ya, biar kalau misalnya pakaian-pakaian ini aku jemur di sini biar pada kering gitu. Sebenarnya ini tuh nggak terlalu basah banget, tapi ini tuh lembab gitu teman-teman. Jadi ya udah aku jemurin di pagar aku ini aja. Semoga lah hari nggak hujan gitu ya, biar nanti tuh ini pada kering semua untuk pakaian-pakaian aku. Emak-emak pasti ya teman-teman panik ya kalau misalnya udah musim hujan kayak gini, pasti khawatir dengan cucian yang nggak kering-kering gitu ya. Aku sih yakin banget gitu ya, apalagi orang yang kayak aku punya anak kembar, itu pakaian itu super numpuk dan bener-bener banyak setiap hari kan aku nyuci gitu ya. Nah kalau misalnya nggak kering-kering, bisa kebayang dong tumpukan pakaian itu bagaimana gitu ya. Jadi kalau misalnya cuaca itu udah nggak panas, itu bener-bener meresahkan banget sih buat emak-emak gitu ya teman-teman. Tapi ya mau gimana lagi, ada masanya juga kan, nggak selalu panas. Oke lanjut ya, di sini aku juga ke dapur buat ngeberesin cucian piring. Ini aku mau susunin dulu untuk piring-piring. Di sini aku masukin wajan seperti biasa di bawah kolong. Dan di sini tuh aku mau ngeberesin ini ya teman-teman, teflon. Dan di sini aku itu marah sama Pak suami itu, kalian bisa lihat dia muka aku tuh ngomel ke Pak suami. Ternyata Pak suami itu kemarin masak teman-teman pas aku pergi ke rumah sakit nganterin kakak ipar aku, dan dipakainya itu sutil yang besi. Alhasil itu tuh ada yang kegores, dan aku tuh bener-bener ngomel sama Pak suami. Aku tuh bilang ini tuh jangan dipakein sutil yang besi. Aku bilang pokoknya kalau misalnya ayah masak itu pakainya wajan yang jelek aja, aku bilang. Karena ya gitu deh teman-teman, kalau misalnya Pak suami udah masak ada aja insiden gitu ya. Beberapa waktu yang lalu itu tuh wajan aku yang glowing itu tuh dibikin gosong. Nah sampai sekarang tuh masih belum bisa hilang gosongnya gitu ya. Dan sekarang itu tuh wajan aku yang bolde, masya Allah, itu juga gores dibuat Pak suami. Gimana aku itu nggak emosi coba. Apalagi aku tuh sebenarnya sayang ya teman-teman sama barang-barang aku. Aku tuh tipe yang lumayan sayang sama barang-barang gitu ya. Pokoknya kalau ada orang-orang yang ngasih itu bener-bener aku pakai gitu ya. Kalau misalnya cepat rusak karena aku pakai, aku nggak bakalan nyesel daripada nggak dipakai-pakai gitu ya. Karena kan kalau orang ngasih ke kita kan mereka pengen itu kita kan selalu pakai ya teman-teman barang-barangnya. Jadi aku tuh berusaha banget untuk selalu pakai barang-barang yang dikasih sama teman-teman ke aku, biar setidaknya amal jariah atau apa ya, pahala jariahnya itu ngalir gitu. Aku tuh sebenarnya bener-bener kesel banget ya teman-teman dengan wajan aku yang gores dibuat Pak suami. Tapi apa mau dikata, semuanya udah terjadi gitu ya. Padahal aku tuh udah sering banget ngingetin sama Pak suami jangan pernah pakai barang-barang yang memang Pak suami tuh nggak paham gitu ya. Bukan karena aku tuh marah atau apa gitu ya teman-teman, tapi kan sayang gitu kan kalau misalnya barang-barang itu tuh cepat rusak kayak gitu. Tapi ya namanya laki-laki ya teman-teman, terkadang itu ngapa-ngapain tuh suka ngasal gitu ya. Dan ini juga aku mau bersih-bersih dapur. Kemarin tuh Pak suami tuh masak ada nyambel ikan gitu ya. Tapi apa sih namanya, kayak aku nggak terlalu doyan karena kayaknya kebanyakan bawang putih gitu ya. Tapi aku nggak bilang sih sama Pak suami. Nah semoga dia nggak nonton juga gitu ya. Karena jujur kalau misalnya aku ikan nggak suka terlalu banyak bawang putihnya gitu, rada-rada enek gitu ya teman-teman. Tapi tetap sih aku makan masakan Pak suami karena kan harus berterima kasih juga, karena dengan kesibukan aku yang kemarin Pak suami tetap masak gitu ya di rumah ya, walaupun wajan aku sampai gores-gores gitu dibuat sama Pak suami. Ya udahlah ya, mau gimana lagi.
Nah lanjut teman-teman, tadi aku udah ngelap-ngelap juga untuk area kompor dan sekitarannya. Itu memang udah jadi rutinitas wajib di pagi hari ya. Lanjut di sini juga aku itu nyapu-nyapu untuk di area dapur aku karena ini tuh bener-bener ngeres. Pokoknya setiap pagi ini tuh ngeres banget untuk lantainya. Jadi wajib banget yang namanya itu disapu. Apalagi kan kami naruh motor itu di dapur ya teman-teman. Jadi kalau misalnya pagi-pagi itu tuh ada bekas pasir-pasir dari ban motor dan itu kayak bener-bener nggak enak banget sih buat diinjek. Nah lanjut di sini aku juga mau masak nasi ya teman-teman. Ini tuh berasnya tadi udah aku cuci, terus juga udah aku masukin ke dalam pancinya. Lanjut di sini tuh aku mau ngebersihin dulu untuk si magicomnya ya teman-teman. Di sini aku lap-lap karena rada-rada lembab, terus juga ada sedikit nasi kering gitu di tepi-tepinya, jadi aku bersihin. Dan di sini juga jangan lupa untuk dilap-lap untuk tutup uapnya gitu ya teman-teman, karena itu rada-rada basah gitu ya, namanya juga kan itu kena uapnya. Dan di sini langsung aja aku colokin untuk nasinya, jangan lupa buat dicetekin ya teman-teman atau dipencet gitu ya untuk memasaknya, daripada ntar pas mau makan ternyata nggak ada yang mau dimakan gitu ya karena nasinya belum mateng. Nah lanjut nih teman-teman, biar mood itu bagus karena tadi kan udah rada rusak gitu ya, karena aku ngelihat wajan aku itu udah gores gitu ya. Jadi sini tuh aku mau ngopi dulu, nenangin pikiran biar mood itu tetap bagus gitu ya. Karena kalau misalnya terlalu dipikirin itu bawaannya itu aku udah kesel dan bawaannya itu mager gitu. Jadi ya udah di sini aku mau ngopi dulu, nenangin pikiran biar tetap semangat menjalani aktivitas yang selanjutnya. Oke deh, di sini aku mau ngopi sambil ngemil dulu ya teman-teman. Ini aku ngemil, ini tuh kalau di tempat di sini tuh bilangnya tuh sarang balam gitu ya. Ini tuh kayak dari ubi jalar gitu loh teman-teman, diiris kecil-kecil terus dimasak pakai gula merah gitu deh kayaknya gitu ya. Tapi ini tuh bener-bener enak sih, aku suka banget. Kadang itu kalau misalnya aku beli jajan Twin, kadang aku suka beli ini tuh 2 biji gitu ya. Karena kan 500-an perak gitu kan satunya. Itu aku beli 2 biji nanti buat aku gitu. Oke, tadi aku udah beres buat ngopi. Kopinya nggak sampai habis sih teman-teman, karena kan nggak mungkin ngopi sampai habis langsung ya, karena itu bakalan lama. Lanjut aja, di sini tuh aku mau beresin kasur yang tadi aku tinggalin gitu ya, satu. Terus di sini aku lanjut buat beberes. Di sini posisinya anak-anak itu tidur ya teman-teman. Anak-anak itu tidur lebih awal untuk hari ini. Itu tuh sekitar jam 11 ya teman-teman, anak-anak itu ditidurkan karena memang nanti jam 1 kami itu kan mau pergi gitu ya teman-teman. Jadi aku tuh suruh aja Pak suami buat nidurin anak-anak. Tadi anak-anak juga udah dimandiin gitu. Jadi anak-anak sama Pak suami lagi tidur. Di sini aku mau beberes dulu karena mau pergi-pergi gitu ya nanti. Jadi aku tuh pengen rumah aku kalau pas ditinggal itu tuh bersih. Jadi pas nanti pulang itu pikiran itu nggak mumet gitu. Aku juga tadi itu kayak ngelap-ngelap ya teman-teman, kayak nggak ngelap-ngelap sih, cuman kayak ngebersihin sedikit debu-debu yang ada di lemari pakai kemoceng, biar debu-debunya itu pada turun ke lantai sebelum aku sapu gitu. Pokoknya kalau misalnya udah kelihatan ada debunya ya udah tinggal kayak tinggal dibersihin aja pakai kemoceng, itu juga udah hilang ya. Karena kan ini juga selalu dibersihin, jadi yang kayak kotor-kotor yang di lemari itu juga nggak yang terlalu banyak. Oke lanjut, setelah di dalam rumah bersih, lanjut juga aku mau bersih-bersih di luar rumah. Pokoknya kalau misalnya udah bebersih dalam rumah itu wajib sampai keluar ya. Ini tuh kayak bener-bener tenang banget buat bebersih ya teman-teman, karena kan anak-anak itu lagi tidur siang. Pak suami juga aku tadi suruh tidur siang biar nggak terlalu capek. Jadi udah di sini biarin aku aja yang ngeberesin semua kerjaan ini gitu ya. Karena aku tuh sebenarnya pengen juga sih tadi itu ikutan tidur siang, tapi ya rasanya nggak mungkin gitu ya teman-teman. Apalagi kerjaan emak-emak itu kan kalau misalnya dari pagi sampai siang itu kayak bener-bener banyak gitu. Apalagi kayak aku belum punya anak yang sekolah gitu, apalagi dengan kalian yang punya anak sekolah mungkin lebih riuh dan lebih ribet daripada aku. Ya nggak apa-apa ya teman-teman, sekarang aku kayak gini aja tuh ngerasa happy. Bentar lagi juga kayak nggak bakalan merasa gitu ya anak-anak bakalan sekolah. Dan pasti aku juga bakal ngerasain riuh yang lebih riuh lagi daripada yang sekarang gitu ya. Tapi ya nggak apa-apa, tetap dinikmati aja. Aku yakin ibu rumah tangga itu pasti bisa melakukan semua pekerjaannya ya teman-teman, sesuai dengan keadaan gitu.
Ini halaman aku juga kayak udah bener-bener kotor banget ya, tapi ya udahlah biarin aja dulu. Besok kalau misalnya udah rada santai, udah nggak terlalu keluar-keluar rumah, baru deh aku sapu untuk halamannya. Karena kalau misalnya mau disapu sekarang tuh rasanya nggak sanggup gitu ya, udah capek gitu. Terima kasih banyak untuk kalian yang udah ngikutin aktivitas dan kegiatan aku ya. Sampai ketemu lagi di video aku yang selanjutnya ya teman-teman. Untuk yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.